Shalom, pagi bersama tundukkan kepala. Bapa, inilah keberadaan anak Kau kasihi. Kami bagaikan biji matamu, kesayangan Bapa, dan kami juga bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan pemeliharaan Tuhan yang sedemikian rupa. Tulah boleh datang, tapi Tuhan pelihara umat Israel dan Engkau sudah pelihara kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami. Dan kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, sekalipun siman-Mu sikat, tapi menjadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus tetap mengurapi kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat 10. 2 Timotius pasal pertama ayat 8 sampai ayat 10. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Perhatikan ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan memberikan hidup yang tidak dapat binasa. Oh, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Kita perhatikan firman Allah yang luar biasa pada ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya pun oleh kekuatan Allah. Firman alam didengungkan kembali. 2000 tahun lalu disampaikan oleh Paulus kepada anak didik Timotius. Firman Allah sampai hari ini didengungkan kepada saudara. Kita bukan memberikan roh ketakutan. Allah bukan memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Banyak kali saat ini orang takut dengan hidup, dengan ekonomi, dengan pekerjaan dan rumah tangga dan segala-gala. Dibayang hari-hari lepas hari takut, macam-macam takut. Takut ditagih utang, takut meninggal dunia, takut tidak dapat jodoh, takut dan segala-galanya. Tapi hari ini Tuhan firman Allah kata, Tuhan bukan memberi kau takutan. Tuhan bukan memberikan kita roh takutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan kekuatan. Kita bisa, maka minta pada Tuhan pada pagi hari roh kekuatan dalam hadapi masalah. Minta kekuatan, roh kekuatan dalam problem, masalah pekerjaan, rumah tangga, kuliah, dan selanjutnya. Minta kekuatan. Bisa, karena roh kekuatan datang dari Tuhan adanya. Kalau kita minta, bukan roh ketakutan. Takut dengan masa depan, takut tidak kawin, takut bagaimana masalah akan datang, anak kita makan apa, bagaimana keluarga saya, bagaimana bisnis saya akan bangkrut, bisnis saya akan mengalami penurunan, dan macam-macam membuat stres. Tapi pagi hari firman akan bukan roh ketakutan, roh kekuatan. Memberikan roh kekuatan. Paulus berbicara pada Timotius, roh kekuatan. Maka Paulus kembali menekankan pada ayat yang
8. Jadi janganlah malu besar tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Paulus jadi penjara bukan karena mencuri atau merampok atau korupsi kita, tapi penjara karena Kristus. Karena Kristus yang menderita, karena Kristus bukan berbuat dosa atau berbuat salah, tapi karena Kristus memberitakan Injil. Jangan kita semua alami kekangkannya karena penjara karena sesuatu dosa. Maka Paulus katakan jangan malu, jangan malu. Oh, hari mungkin seorang mobil seorang jual hari ini karena untuk bayar utang dan sekarang jalan kaki atau naik bus, jangan malu. Toh seorang jual untuk modal, toh seorang jual untuk bayar sesuatu, untuk tambah modal, mungkin sesuatu apa, jangan malu. Justru yang Tuhan mau katakan bukan malu. Paulus katakan kepada Timotius bukan malu, ya, karena Injil, bukan karena mencuri atau berbuat dosa, tapi demi kebutuhan rumah tangga saudara atau modal dan segala-galanya. Gak ada gengsi-gengsinya di hadapan Tuhan, hanya perasaan yang sering membawa kita malu, perasaan kita minder, perasaan kita seperti oh saya jadi sesuatu. Tidak, buang perasaan itu. Ingat firman Tuhan katakan, ingat Yesus, Dia kaya menjadi miskin, bahkan kuburannya minjem. Bayangkan, kuburan minjem lah. Kalau saya minjem ya, 3 hari bisa dipulangin. Dia tidak punya apa-apa, dia hampa menjadi miskin. Dia tidak paham. Bahkan di dalam ketika disalib dia berkata, ya ampuni dia Bapak, dia tidak tahu apa yang berbuat. Dia tanggalkan keakuannya, egonya, yang ada hampa. Dia hamba yang hina, keset. Ya, saudara perhatikan dalam Filipi 2 ayat 5, 6, 7 sampai 9, 10. Ya, kita nggak perlu malu. Karena apa? Kalau kita tidak berbuat dosa. Ada problem mungkin masalah menurun karena ekonomi, nggak usah malu. Karena izinkan Tuhan nanti. Ingat Roma 8 ayat 28, Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bapa di surga buat nasihat firman yang mengingatkan kami. Kami boleh berjalan bukan kami malu, tapi kami tetap kuat dalam menghadapi hidup. Beri kekuatan dalam hidup kami dalam menghadapi masa ini. Tempat di balik gelap maka akan terang. Badai pasti berlalu. Sekalipun hari kami mungkin masih dalam badai sementara lalu kami akan lihat terang. Karena Tuhan ada terang dari hidup kami semua. Terima kasih Bapak. Kami serahkan segala problema kami, masalah kami, rumah tangga kami semua kepada Tuhan. Bisnis kami, pelayanan kami semua kepada Tuhan. Kalau kami bekerja, berdagang, sekolah, serta perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan sertai apa jadi kebutuhan kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para TNI Polri. Berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, teristimewa, takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.